Etika pada dasarnya adalah sesuatu moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruknya dalam berperilaku. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, bersikap, dan sekaligus menjadi parameter akan mutu moral sebuah profesi di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik sendiri berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial, pembatasan intervensi dari pihak lain, dan mempunyai kepentingan tersendiri baik kelompok maupun individu. Pencegahan kesalahpahaman dan konflik, serta sebagai pengendali apakah anggota kelompok profesi telah melaksanakan kewajiban atau tidak secara profesional. Namun ironisnya, fenomena pelanggaran kode etik profesi pun masih saja terjadi, tidak terkecuali di lingkungan profesi konsultan pajak. Pelanggaran kode etik konsultan pajak Robertus. Robertus adalah konsultan pajak yang menyetor sejumlah uang ke Gayus Tambunan. Robertus menyuap untuk memenangkan perkara banding pajak PT Metropolitan Retail Mart di pengadilan pajak. Kasus bermula ketika PT Metropolitan mengajukan keberatan pajak kurang bayar pertambahan nilai barang dan jasa Dirjen Pajak tahun 2006 ke Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, keberatan tersebut ditolak oleh Dirjen Pajak. Karena permohonan ditolak, Yusuf Darmadi, selaku Direktur Keuangan PT Metropolitan, menunjuk Robertus sebagai konsultan pajak sekaligus mengurus proses banding atas penolakan keberatan tersebut. Robertus kemudian mengajukan banding atas keputusan Dirjen Pajak tersebut, dan Gayus dari pihak Dirjen Pajak ditunjuk sebagai penelaah. Dalam mengurus proses banding, Robertus menemui Gayus untuk menyerahkan dokumen berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak pertambahan nilai barang dan jasa Dirjen Pajak, serta 2 lembar surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan orang pribadi atau badan atas nama PT Metropolitan. PT Metropolitan Retail Mart akhirnya menang dalam perkara ini. Negara pun terpaksa mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayar senilai Rp537.599.000. Kelebihan PPh sebesar Rp12.626.000 serta mengembalikan bunga sebesar Rp2,62 miliar. Atas jasa Gayus untuk PT Metropolitan Retail Mart, Roberto Santonius memberikan uang sebesar Rp925 juta. Pemberian uang ini dipecah menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2008. Gayus dan Robertus datang ke BCA cabang Surya Pranoto, Jakarta Pusat. Robertus terlebih dahulu mengambil uang sebesar Rp900 juta dari rekeningnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Setelah ditarik, uang itu kemudian diserahkan kepada Gayus yang langsung dimasukkan ke rekeningnya. Kemudian untuk tahap kedua dilakukan di tanggal 29 Agustus 2008.
Robertus datang ke BCA Harmony bersama istrinya Lee Pik Hun. Robertus menarik uang sebesar 25 juta rupiah. Kemudian diserahkan kepada Lee lalu ditransfer ke rekening Gayus. Atas perbuatannya tersebut, jaksa menjerat Robertus dengan dakwaan primer pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dan dakwaan sekunder pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Atas aturan dalam pasal tersebut, konsultan PT Metropolitan Retail Mart itu terancam pidana penjara maksimal 5 tahun kurungan. Hal-hal yang memberatkan putusan tersebut, kata majelis hakim, adalah sikap tidak profesional terdakwa yang turut melibatkan Gayus. Robertus sebagai konsultan pajak PT Metropolitan Retail Mart terbukti menyuap Gayus yang saat itu bertindak sebagai kuasa hukum Dirjen Pajak. Pemberian suap ini untuk mempengaruhi hasil perkara banding pajak PT Metropolitan Retail Mart di pengadilan pajak. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa sopan selama di persidangan, masih memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penyuap terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Robertus Santonius, akhirnya divonis 2 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Berdasarkan kasus di atas, konsultan pajak harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan harus sesuai dengan kode etik profesi konsultan pajak. Jika tidak mematuhi kode etik profesi konsultan pajak yang sudah ditetapkan, tentu akan mendapatkan kerugian bahkan sanksi undang-undang yang berlaku. Maka untuk dapat menjaga agar konsultan pajak benar-benar menjalankan peran ganda sebagai mitra wajib pajak dan pemerintah secara profesional, maka perlu adanya upaya komprehensif dari pemerintah seperti melakukan sinergi dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas konsultan pajak, meningkatkan peran aktif dalam mengedukasi dan membantu wajib pajak menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakannya, dan mengintegrasikan sanksi pelanggaran kode etik konsultan pajak ke dalam hukum, sehingga pelanggaran kode etik konsultan pajak dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasar IKPI. Hal ini tentu didasarkan pada implikasi dari pelanggaran kode etik yang secara nyata merugikan negara.